Bagi kita semua, kita mengucap syukur kita sudah melakukan pujian dan penyembahan kita di hari Sabat yang kudus ini dalam ibadah Sabat di tengah keluarga kita pada tanggal 16 Mei 2020 atau tanggal 22 Yer 5780. Kekasih-kekasih kami di dalam Adonai Yesus HaMashiach, Sang Mesias, Juru Selamat kita yang hidup. Siang hari ini kita akan sama-sama mendengarkan satu daftar, satu firman Elohim Yahweh tentang tema yaitu pengendalian diri di dalam Tuhan, di dalam Bapa Yahweh. Adapun dasar firman tentang pengendalian diri di dalam Tuhan ini diambil dari Amsal 25 ayat 28. Amsal 25 ayat 28. Ada dua versi, yaitu versi ILT dan versi LAI. Yang atas adalah LAI dan bawah adalah ILT. Kita akan baca dulu yang LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, dikatakan orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kemudian terjemahan di dalam Indonesia Literatur Translate, orang yang tanpa kendali atas rohnya bagaikan kota yang dirobohkan tanpa tembok. Ini adalah dasar firman di dalam tema pengendalian diri di dalam Tuhan, di dalam Bapa Yahweh. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih di dalam Adonai Yesus HaMashiach, bila kita menyikapi situasi sekarang ini, di mana keadaan bangsa kita Indonesia dan khususnya di daerah kita masing-masing masih menghadapi kondisi pandemik virus corona dan pemerintah melakukan kebijakan tentang PSBB, dan ini suka tidak suka, mau tidak mau harus kita laksanakan bersama. Dengan situasi yang ada ini, tentu kita dalam menjalani kehidupan ini yang biasanya kita bisa bekerja seperti biasanya, bangun pagi, kemudian mempersiapkan pekerjaan masing-masing, bagi yang bekerja, kemudian bagi yang sekolah, bagi yang studi, mempersiapkan dan berangkat ke sekolah atau berangkat bekerja, beraktivitas. Namun dengan situasi yang masih seperti sekarang ini, kita masih dibatasi dalam kita beraktivitas. Saudaraku, dengan kondisi ini tentulah kita orang-orang yang percaya, bahkan orang-orang yang di luar sana akan berupaya untuk melakukan berjuang dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga lewat firman kita pada pagi hari ini kita akan diingatkan kembali agar kita tetap dalam koridornya Bapa Yahweh dan di dalam Adonai Yesus HaMashiach. Walaupun keadaan yang kondisi seperti sekarang ini, saudara-saudaraku, perlu suatu kekuatan prinsip di dalam iman kita, di mana kita harus kuat dan teguh di dalam iman, di dalam Bapa Yahweh dan di dalam Yesus HaMashiach. Apapun keadaannya, memang inilah pilihan kita, inilah yang harus kita lakukan. Kita jangan tergoncangkan, sehingga di tengah-tengah kondisi sekarang ini, ataupun mungkin di tengah-tengah di ujung kehidupan kita, kita tetap berpegang teguh kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yesus HaMashiach. Karena ini adalah satu keselamatan yang pasti. Untuk itu di dalam pengendalian diri di dalam Tuhan ini, kitab Amsal mengatakan betapa pentingnya. Karena dikatakan orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Artinya apa, saudaraku? Bila orang yang tidak mampu mengendalikan diri, kota yang roboh temboknya adalah kota yang
mudah untuk dilakukan penyerangan kepada bangsa lain atau daerah lain, sehingga perlu ada tembok yang kuat, tembok yang tinggi, sehingga kota tersebut tidak akan roboh diserang oleh daerah-daerah lain atau negara-negara lain atau bangsa-bangsa lain. Sehingga betapa pentingnya di dalam pengendalian diri ini, sama di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mampu dalam mengendalikan diri kita, maka kehidupan iman rohani kita juga akan hancur. Kita akan roboh oleh strategi kuasa setan yang berupaya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kehidupan iman kita. Di tengah-tengah kondisi seperti ini kita harus mampu untuk berjuang, dan lewat firman ini kita akan sama-sama diteguhkan, saudaraku. Di dalam Amsal 16 ayat 32 juga dikatakan, di Amsal 16 ayat 32 dikatakan, orang yang sadar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Di dalam ILT, lebih baik orang lambat marah daripada orang yang kuat, dan yang menguasai rohnya daripada yang merebut kota. Jadi di sini sedikit berbeda dengan tadi Amsal 25 ayat 28. Artinya apa? Penguasaan diri di dalam Amsal 16 ayat 32 ini melebihi orang yang merebut kota. Jadi betapa pentingnya untuk kita melakukan pengendalian diri. Saudara-saudaraku, bicara pengendalian diri ini banyak dilakukan oleh orang di luar iman kita. Ya, dapat kita lihat orang berjuang untuk melakukan pengendalian diri, dapat melakukan seperti mediasi atau bertapa, merenung, menjauhkan diri dari keramaian, dan mengosongkan diri agar mampu dalam pengendalian diri. Saudara-saudaraku, sikap ini tentu juga tidak salah sesuai dengan firman kita. Namun sepintas seperti itu, namun kalau kita dalami, tentu kita harus memahami dalam kita mengosongkan diri untuk mampu mengendalikan diri kita dengan sikap-sikap seperti ini, kita harus tahu bahwa kepada siapa kita akan mengosongkan diri. Apakah hanya kepada diri kita sendiri saja agar kita mampu mengendalikan? Ternyata saudaraku, di dalam kitab suci kita juga harus memahami tentang pengendalian diri ini secara lebih mendalam sesuai dengan dasar firman. Orang di luar sana melakukan seperti ini hal yang wajar dan biasa. Di tengah-tengah permasalahan kehidupan kita berupaya berjuang untuk mampu mengendalikan diri kita. Bisa kita merenung, bisa kita menyendiri, melakukan evaluasi dan introspeksi diri. Namun tidak hanya itu saja, saudaraku. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana pengendalian diri di dalam Tuhan itu sesuai dengan kitab suci kita. Bicara pengendalian diri merupakan salah satu dari buah-buah roh, dari 9 buah roh yang ditulis di dalam kitab Galatia oleh Rasul Paulus. Kita akan lihat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dikatakan ayat 22, akan tetapi buah roh adalah pertama kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman, kelemah lembutan, terakhir adalah pengendalian diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal seperti itu. Jadi bicara pengendalian diri merupakan buah roh yang ke-10, saudaraku. Ulangi, yang ke-9 dari 10, dari 9 buah-buah roh. Artinya paling akhir dari urutan
tentang buah roh, yaitu pengendalian diri. Saudaraku, kalau kita melihat di dalam perikop di Galatia 5 ini adalah berbicara tentang hidup di dalam roh. Berarti kita berbicara dalam pengendalian diri, yaitu pengendalian diri di dalam roh. Yaitu roh apa? Tentu roh Bapa Yahweh, yaitu Roh Kudus yang Bapa Yahweh berikan kepada kita. Kalau di luar sana orang berjuang melakukan pengendalian diri, tentu dia akan kepada roh yang lain tentunya, beda dengan kita. Nah, kita harus paham dengan hal ini. Jangan kita juga melakukan pengendalian diri dengan melakukan kegiatan mengosongkan diri sehingga kemasukan roh lain, bukan roh Bapa Yahweh. Dan ini juga tentu sangat membahayakan. Sepintas mungkin kita mampu merasa mengendalikan diri, namun dihadapkan dengan permasalahan, pengendalian diri itu sudah tidak mampu lagi terjadi. Bahkan sebaliknya, akan menimbulkan kepahitan, akan menimbulkan rasa kedengkian, akan menimbulkan rasa kepahitan, rasa iri hati, menimbulkan rasa tidak damai sejahtera. Karena apa? Karena di dalam pengendalian dirinya tidak bersama dengan Roh Kudus. Inilah yang dikehendaki di dalam firman Tuhan, bagaimana kita melakukan pengendalian diri di dalam Tuhan. Jadi kalau kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 16 di atasnya, dikatakan, dan aku berkata, hiduplah di dalam roh, dan kamu sekali-kali tidak akan memenuhi kehasratan kedagingan. Jadi buah-buah roh itu diawali kita diperintahkan untuk hidup di dalam roh. Maka kita akan mendapatkan buah roh, 9 buah roh itu, yaitu yang ke-9 tadi berbicara tentang pengendalian diri. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita hidup di dalam roh? Saudara, orang yang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, tentu kita semua yang sudah percaya di dalam Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, saat kita mulai percaya, mulai kita bertobat, kita percaya, maka saat itulah Roh Kudus ada pada diri kita masing-masing. Permasalahannya sekarang bagaimana kita menghidupkan kuasa Ruach HaKodes atau Roh Kudus itu di dalam diri kita, sehingga kita mampu dalam kepenuhan Roh Kudus. Sehingga bila kita masuk di dalam kemampuan, dalam kepenuhan Roh Kudus ini, maka kita akan benar-benar mampu di dalam mengendalikan diri kita. Karena melakukan 9 buah-buah roh itu adalah suatu wujud dari seseorang dalam kepenuhan Roh Kudus. Saudara, kalau kita lihat berbicara tentang roh tersebut di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38 dikatakan, dan Petrus menjawab kepada mereka, bertobatlah dan biarlah masing-masing kamu dibaptis atas nama Yeshua HaMashiach untuk menghapus dosa-dosa, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi saudaraku, untuk kita mendapatkan Roh Kudus di dalam diri kita, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38 ini, Rasul Paulus mengatakan, pertama kita harus bertobat. Bertobat, saudara. Berbicara bertobat adalah kita kembali di dalam aturan perintah Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, dan melakukan perintah-perintahnya dan menjauhkan larangan-larangannya. Jadi kalau hidup kita sekarang masih tidak sesuai dengan ketentuan di dalam perintah Tuhan, perintah Bapa Yahweh, disinilah kita harus pertama melakukan pertobatan. Pertobatan tentu pertobatan ini yang totalitas, saudaraku. Setelah itu barulah kita mengambil bagian dalam pembaptisan. Pembaptisan merupakan suatu pematraian di dalam hidup kita.
kita dan kita dimateraikan oleh baptisan. Saudaraku, pembaptisan juga perlu kita dalami, bahwa di dalam amanat agung Yeshua HaMashiach dikatakan bahwa kita diperintahkan siapa yang percaya maka dia harus dibaptis dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Nah, kita harus kembali kepada siapa nama Bapa itu, siapa nama Putra itu, dan Roh Kudus. Tentu kita harus dikembalikan kepada nama otoritas yang benar. Ini tentang pembaptisan. Saudaraku, mungkin saya dulu belum memakai nama yang disembah oleh Bapak Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu nama Bapa Yahweh dalam pembaptisan saya, atau seterusnya saya belum dimateraikan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Berarti saudaraku, kita harus mengambil bagian dalam pembaptisan pembaharuan bila kita belum melakukan pembaptisan sesuai dengan Kisah Para Rasul 2 ayat 38 ini, sehingga kita akan diberikan karunia Roh Kudus tersebut. Dilakukan pembaptisan pembaharuan bukan sesuatu hal yang bertentangan dengan kitab suci kita, karena juga tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul tentang pembaptisan yang dilakukan, pembaptisan pembaharuan. Jadi saudaraku, ini merupakan kunci yang kedua. Yang pertama, kita harus melakukan pertobatan. Tentu untuk melakukan pertobatan kita harus mendengarkan firman Tuhan. Kita bisa bertobat dijamah karena kita mendengar firman Tuhan. Kita bisa bertobat karena kita terjadi suatu permasalahan di dalam kehidupan kita, sehingga kita menyadari dan bertobat. Mungkin kita lewat penyakit yang diberikan kepada kita, sehingga kita juga akhirnya bertobat. Belum terlambat saudaraku, karena inilah waktunya di kondisi seperti sekarang ini. Tanda-tanda sudah berbunyi, alarm sudah berbunyi, agar kita dikembalikan di dalam aturan-aturan dan ketetapan Bapa Yahweh. Setelah bertobat dibaptis, barulah kita akan menerima karunia Roh Kudus. Untuk itu saudaraku, betapa pentingnya tentang tiga hal ini, diawali dari pertobatan, kemudian pembaptisan, dan baru menerima karunia Roh Kudus. Bagaimana kalau kita mengendalikan diri? Saya mengendalikan diri tanpa pertobatan, Pak. Tanpa pembaptisan saya bisa kok mengendalikan diri. Tentu bisa, saudara. Kalau kita lihat saudara-saudara kita yang beragama Buddha, biksu, mereka cukup tinggi dalam pengendalian diri. Ada seekor nyamuk pun menggigit ke tangannya, tidak dia pukul, tapi diusir karena kemampuan pengendalian diri. Namun wujud pengendalian dirinya tentu berbeda dengan wujud pengendalian diri yang diingini oleh firman Tuhan, yaitu pengendalian diri di dalam roh kita, di mana di dalam pengendalian diri kita adanya Roh Kudus di dalam hidup kita. Ini yang dikehendaki, saudaraku. Saudaraku, kalau kita lihat di dalam kitab Roma 8 ayat 14 dan 16 dikatakan, sebab siapa saja yang dipimpin oleh Roh Elohim, yaitu Roh Kudus, mereka adalah anak-anak Elohim. Ayat 16, Roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Elohim. Jadi betapa suatu hal yang sangat istimewa setelah kita menerima Roh Kudus. Karena bersama Roh Kudus inilah roh kita nanti bersama Roh Kudus akan bersaksi. Bersaksi kepada siapa? Tentu kepada Bapa Yahweh. Ya, sehingga di ayat 16, roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Elohim. Suatu hal yang istimewa, saudaraku. Kita dinyatakan sebagai anak-anak Elohim adalah salah satu indikasi tandanya adalah kita memiliki Roh Kudus.
Sehingga lewat Roh Kudus kita juga mampu memiliki pengendalian diri. Di dalam pengendalian diri sesuai dengan perintah Tuhan. Dan bersama pengendalian diri dalam Tuhan, kita dinubuatkan, kita dinyatakan sebagai anak-anak Elohim atau anak-anak Bapa Yahweh. Bukan kita yang mengucapkan ini, tapi Roh Kudus yang bersaksi tentang itu. Saudaraku, hal ini mungkin orang melihat sesuatu yang sederhana. Tapi saudaraku, ada waktunya nanti saat roh kita dalam menjalani kematian dan roh kita menuju kepada kekekalan, dan di mana Bapa Yahweh akan menanyakan tentang kehidupan kita, pertanggungjawaban kita. Ada yang memberi saksi tentang hidup kita, yaitu adanya Roh Kudus tersebut. Berarti hal yang sangat berbeda, saudaraku. Pengendalian diri tanpa Roh Kudus dengan pengendalian diri dengan memiliki Roh Elohim, yaitu Roh Bapa Yahweh. Dalam hal ini Roh Kudus. Sehingga pengendalian diri di dalam Tuhan, di dalam Bapa Yahweh, sesuatu pengendalian diri yang memiliki makna kekekalan. Bukan hanya pengendalian diri di dalam menjalani kehidupan kita ini saja, saudaraku. Saudaraku, apapun masalah saudaraku, kondisi saat ini, kita harus kuat. Hidup memang akan mengalami kematian. Namun saat kita mengalami kematian itu, roh kita dikembalikan kepada Bapa. Ada satu roh, yaitu Roh Kudus yang bersaksi tentang roh kita. Itu bersaksi bahwa kita lah anak-anak Elohim. Betapa istimewanya, saudara. Jadi berbicara tentang kita melakukan pertobatan, berbicara kita melakukan pembaptisan, ini merupakan sesuatu yang sangat serius ternyata, saudara. Karena ujungnya adalah berbicara keselamatan dan kekekalan. Saudara-saudaraku, di dalam Efesus 1 ayat 13 juga dikatakan, di dalam Dia pula kamu yang mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia pula, karena percaya, kamu telah dimateraikan dengan Roh Kudus dari suatu janji. Di kitab Efesus 1 ayat 13 ini ada materai. Oh haleluya, saudaraku. Materai adalah sesuatu hal yang mengikat. Tentu hal ini adalah yang mengikat di bumi dan mengikat di samaim, di surga, yaitu telah dimaterai dengan Roh Kudus dari suatu janji. Jadi tadi dikatakan di dalam firman di dalam Roma 8 ayat 16, kita ini adalah Roh Kudus menjadi saksi bahwa kita adalah anak-anak Elohim, anak-anak Bapa Yahweh. Namun di Efesus 1 ayat 13 lebih dalam lagi, bahwa dengan Roh Kudus kita dimateraikan, dan ini merupakan suatu janji, suatu hal yang istimewa, saudaraku. Sehingga di dalam pengendalian diri di dalam Tuhan atau di dalam Bapa Yahweh, pengendalian diri kita adalah pengendalian diri bersama Roh Kudus yang ada pada kita. Dan ini hal yang sangat istimewa. Di dalam kitab Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, namun penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan Bapa utus dalam namaku, dalam nama Yesus Al-Masih, Dia akan mengajar kamu segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Jadi saudaraku, Roh Kudus ini memberikan kita pengajaran akan segala sesuatu dan mengingatkan kamu akan segala sesuatu. Jadi pengendalian diri di dalam Tuhan, di dalam Bapa Yahweh, adalah pengendalian diri yang tidak lepas kontrol, saudara. Artinya apa? Kita akan selalu ada Roh Kudus yang mengingatkan kita akan segala sesuatu. Mungkin kita suatu saat kita tidak mampu mengendalikan diri. Kita melakukan emosional, kita marah, kita tidak bisa mengendalikan hidup kita
Kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita kepada pikiran-pikiran yang tidak baik. Kita tidak bisa mengendalikan mata kita kepada melihat hal-hal yang tidak baik. Kita tidak bisa mengendalikan mulut kita dalam perkataan-perkataan kita yang tidak baik. Namun bedanya pengendalian diri bersama Roh Kudus akan mengingatkan kita. Maka kita akan terus teringat dan kita merenung bahwa kita salah. Inilah salah satu tanda pengendalian diri di dalam Tuhan, di dalam Bapa Yahweh. Bisa saja di luar sana pengendalian seperti ini tidak ada. Dia mampu mengendalikan diri, namun begitu dia merasa kepahitan, kebencian kepada seseorang, dia akan terus merasa benci kepada orang tersebut. Bahkan tidak mau mengampuni. Namun pengendalian diri di dalam Tuhan, di dalam Bapa Yahweh, ada Roh Kudus yang terus mengingatkan. Kita tidak damai sejahtera akibat kita tadi marah, akibat kita tadi melakukan pikiran-pikiran yang jahat. Kita terus diingatkan ada Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Karena kita sudah dimateraikan oleh Roh Kudus itu. Ini sesuatu yang istimewa, saudara. Dan ini terus bekerja sampai kapan? Sampai Roh Kudus itu benar-benar memang tidak kita dukakan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, pertanyaannya sekarang ada, mengapa saya masih belum bisa mengendalikan diri? Keinginan firman tentang pengendalian diri sudah jelas tadi, saudaraku. Namun di dalam menjalani kehidupan kita, kita masih melakukan hal-hal yang belum mampu di dalam mengendalikan diri. Mengapa saya masih belum bisa mengendalikan diri? Ini pertanyaannya, saudara. Secara kita manusia kedagingan, saudara, kita yang masih hidup di bumi ini dan kita hidup dalam kedagingan. Perjuangan kita bukan hanya melawan darah dan daging, tapi kita melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu, melawan otoritas-pengotoritas, melawan penguasa-penguasa dunia. Di dalam kitab Efesus 6 ayat 12. Jadi perjuangan kita bukan hanya darah dan daging. Ada kuasa lain yang ada di dunia ini yang bekerja. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan sebanyak mungkin umat manusia untuk masuk dalam keinginan dari kuasa si jahat, dalam hal ini si setan. Sehingga bila ada pertanyaan mengapa saya masih belum bisa mengendalikan diri, saudaraku, ini hal yang masih manusiawi tentunya, saudara. Untuk itu dengan firman kita pada siang hari ini, lewat firman ini kita diingatkan agar kita lakukanlah, bila belum mampu mengendalikan diri lewat firman siang ini, kita dikembalikan, diingatkan untuk kita kembali dalam pertobatan kita terus. Karena pertobatan adalah suatu gaya hidup orang yang percaya. Seperti tadi Roh Kudus katakan, Roh Kudus akan mengingatkan kita ada Roh Kudus di dalam diri kita. Sehingga bila saat ini kita belum mampu mengendalikan diri kita secara totalitas, kita harus segera cepat untuk melakukan kembali pertobatan. Karena kita masih sadar bahwa kita masih belum mampu mengendalikan diri. Namun tentunya kita tidak akan masuk dalam jurang-jurang pengendalian, tidak bisa mengendalikan diri ini secara terus-menerus. Namun kita akan terus berjuang, saudara. Dan kita harus melakukan pertobatan yang kita lakukan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, Elohim tidak menunda akan janjinya, sebagaimana beberapa orang menganggapnya penundaan. Sebaliknya dia bersabar terhadap kita, karena tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang memperoleh pertobatan. 2 Petrus 3 ayat 9 ini mengatakan tentang akhir zaman, selalu berkata tentang kedatangan Yesua. Namun dikatakan akhir zaman atau rapture. Namun 2 Petrus 3 ayat 9 ini, Elohim tidak menunda kedatangannya. Rapture itu pasti akan datang.
baik itu rapture secara keseluruhan kedatangan Yesus maupun secara pribadi orang per orang dalam kematian. Namun Bapa Yahweh masih tidak menunda dan selalu bersabar terhadap kita agar kita melakukan pertobatan. Inilah saudaraku gaya pertobatan merupakan gaya kehidupan orang percaya. Mengapa? Karena ada Roh Kudus di dalam diri kita, sehingga kemampuan kita dalam mengendalikan diri kita di dalam Tuhan. Apabila kita masih belum mampu melakukan pengendalian diri yang baik dan tentu sesuai hukum Tuhan, maka cepat-cepatlah kita harus melakukan pertobatan tersebut. Sampai kapan? Ya tentunya kita sendiri yang bisa mengevaluasi. Kita tentu tidak mengolok-olok Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach tentang pertobatan itu. Atau kita lakukan, besok saya bertobat lagi, saya berbuat jahat saja. Bukan seperti itu tentunya saudara. Karena Bapa Yahweh melihat hati kita, melihat kehidupan kita. Oleh karena itu saudaraku, di dalam pengendalian diri ini, yang menjadi prioritas adalah bagaimana hidup kita harus dikuasai oleh Roh Tuhan, yaitu oleh Roh Kudus. Dengan hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, Roh Tuhan, dengan kita tadi melakukan pertobatan, setelah kita melakukan pembaptisan, kita memiliki Roh Kudus, maka kita hidup dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Ada orang yang hidupnya masih punya Roh Kudus, tapi dia belum memiliki kehidupan kepenuhan Roh Kudus. Tentu ini berbeda. Ya, sebagai ilustrasi, ibaratnya ada air di dalam gelas. Ada gelas yang diisi air. Gelas ini diisi air setengah. Ini belum penuh. Namun bila gelas ini diisi air penuh, maka air yang di dalam gelas ini adalah penuh. Sama seperti itu, kita masing-masing sudah ada Roh Kudus. Karena saat kita percaya bahwa Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach adalah Sang Mesias, Juru Selamat kita yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya, saat itulah kita sudah menerima Roh Kudus dengan pertobatan dan kita lakukan pembaptisan. Namun kita juga harus masuk dalam kepenuhan akan Roh Kudus tersebut, sehingga kita harus benar-benar bisa melakukan pengendalian diri di dalam Tuhan. Hidup oleh kuasa Roh, itulah yang diingini. Sekarang bagaimana ciri orang yang hidup oleh kuasa Roh tersebut? Kalau kita lihat di dalam di dalam kitab Efesus 5 ayat 15 sampai 21, saya akan bacakan di sini. Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Hidup oleh kuasa Roh. Ayat 15, oleh karena itu perhatikanlah bagaimana kamu hidup dengan hati-hati. Jangan seperti yang bodoh, tetapi seperti yang bijak. Ayat 16, manfaatkanlah kesempatan, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu menjadi bodoh, tetapi sambil memahami apa kehendak Elohim, dan tidak dimabukkan oleh anggur yang di dalamnya ada ketidaksenonohan. Sebaliknya hendaklah kamu dipenuhi dengan Roh, dengan berkata-kata kepada diri kamu sendiri dalam mazmur dan kidung pujian dan nyanyian rohani, sambil bernyanyi dan bermazmur dengan hatimu kepada Tuhan. Ayat 20, seraya mengucap syukur senantiasa untuk segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita Yeshua Mashiach kepada Elohim dan Bapa, dengan saling mendukung
dengan saling menundukkan diri seorang terhadap yang lain di dalam takut akan Elohim. Jadi saudaraku, bagaimana sikap pengendalian diri kita dalam kepenuhan takut akan Bapa Yahweh? Pertama, kita harus melakukan penyembahan dan pujian kita kepada Bapa Yahweh. Sehingga di dalam Efesus 5 dikatakan sini, dengan perkataan-perkataan kepada diri kamu sendiri dan bermazmur dan kidung pujian dan nyanyian rohani sambil bernyanyi dan bermazmur dengan hati kepada Elohim Yahweh. Ini berbicara tentang bagaimana kita melakukan pujian dan penyembahan secara pribadi kita. Untuk melakukan pengendalian diri kita lakukan tentu kepada Bapa Yahweh. Tentang pujian dan mazmur, di luar mungkin ada lagu-lagu sekuler, boleh nggak? Boleh saja kita melakukan nyanyi-nyanyi lagu-lagu sekuler di luar. Namun kecintaan kita dalam kepenuhan roh, hidup di dalam kuasa roh ini adalah kita lebih mengutamakan pujian dan penyembahan kita di dalam Bapa Yahweh. Kemudian yang kedua adalah kita harus selalu bersyukur, saudaraku. Sehingga di dalam Efesus 5 ayat 20, seraya mengucap syukur senantiasa untuk segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita Yesus Masiha. Ucapan syukur ini baik itu dalam keadaan hal yang baik maupun yang tidak baik. Ini adalah ciri pengendalian diri yang penuh, saudara. Terkadang kita tidak mendapatkan sesuatu sesuai keinginan kita, namun kita masih berat untuk selalu mengucap syukur. Bahkan kita menyalahkan, melakukan hal yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Ini adalah ciri kepenuhan hidup oleh kuasa roh, yaitu kita selalu berucap syukur, saudaraku, dalam keadaan apapun, baik suka, terlebih yang suka, maupun hal yang duka, hal yang tidak sesuai menyenangkan, kita juga selalu bersyukur karena kita percaya rancangan Bapa Yahweh itu pasti indah pada waktunya, karena kita orang yang percaya. Kemudian yang ketiga, kita harus menghargai orang lain. Di sini dikatakan seraya mengucap syukur dan untuk segala sesuatu di dalam nama Tuhan kepada Elohim dan saling mendukungkan diri seorang terhadap yang lain. Mendukung diri adalah menghargai terhadap orang lain. Sikap pengendalian diri yang penuh yang dikuasai oleh roh adalah kita menghargai terhadap orang lain. Karena kita percaya orang lain itu sama seperti diri kita sendiri. Sehingga Bapa Yahweh mengatakan tentang kasih kepada Bapa Yahweh dan juga kasih kepada sesama manusia. Baik itu dia seorang pejabat, baik itu rekan kerja, bahkan orang-orang yang dinilai secara status sosial di bawah kita harus menghargai mereka. Kita manusiawikan, kita uongkan, kata orang Jawa. Jangan kita menyepelekan, karena mereka juga adalah ciptaan Tuhan. Ini adalah wujud pengendalian diri. Namun masih banyak orang yang menyembah, yang mengenal Tuhan, mengenal Bapa Yahweh. Yang dia dekati adalah orang-orang yang berduit, yang ada duitnya, yang orang kaya, itu yang didekati. Itu yang berupaya untuk mendekati. Namun orang-orang biasa, mereka tidak mau mendekatinya, bahkan menganggap sesuatu hal yang menyepelekan. Tentu ini ciri orang yang tidak dikuasai oleh roh. Bukan hanya manusia biasa, saudaraku, bahkan seorang gembala pendeta, gembala besar, juga masih ada yang memiliki spirit seperti ini. Karena di belakangnya motivasi adalah motivasi keinginan tentang keuangan. Tentu ini bukan merupakan hidup yang dikuasai oleh roh, tapi dikuasai oleh dirinya sendiri. Kemudian yang keempat adalah takut akan Tuhan, takut kepada Bapa Yahweh dengan melakukan perintah-perintahnya. Di dalam Efesus 5 ayat 21 dikatakan dengan saling mendukung diri seorang terhadap yang lain di dalam takut akan Elohim. Pengendalian diri yang penuh ini dalam penguasaan roh adalah kita takut akan Tuhan. Dalam hal ini kita berjuang untuk melakukan seluruh perintah-perintah dan ketetapannya dan menjauhkan seluruh larangannya. Inilah wujud dari takut akan Tuhan.
Bukan takut akan Tuhan ada Tuhan kita pergi, bukan saudara. Itu takut akan Tuhan adalah sebab. Termasuk pada hari ini, dalam keadaan situasi yang ada di luar, kita tetap masih berjuang untuk melakukan ibadah Sabat, pertemuan-pertemuan kudus yang Bapak yang perintahkan. Di dalam Imamat 23, diantaranya adalah hari Sabat, Sabat mingguan. Juga ada Sabat-Sabat besar, Sabat-Sabat gadol, yaitu hari-hari raya yang diperintahkan. Ini merupakan bagian dari ketaatan, tentu yang lainnya. Sehingga dengan hidup kita penuh dikuasai oleh Roh Tuhan, Roh Kudus, maka hidup kita akan mampu di dalam menjalani, di dalam pengendalian diri yang penuh. Sehingga dalam kita menjalani kehidupan ini, kita juga tidak menjadi orang yang serakah. Dalam kita menjalani kehidupan ini, kita juga menjadi orang di tengah-tengah lingkungan yang lain. Kita juga dipandang menjadi saksinya Tuhan, saksinya Bapa Yahweh, bahwa hidup kita mampu mengendalikan diri secara penuh. Kiranya firman inilah yang dapat kita sharingkan pada Sabat ini dan menguatkan kita kembali di tengah-tengah situasi yang ada sekarang. Mari kita diingatkan kembali, diteguhkan kembali untuk kita tetap menjaga, mampu mengendalikan diri kita dalam menjalani kehidupan kita ini. Bila kita keluar dari rel ini, segeralah kita lakukan pertobatan kita. Kita minta ampun kepada Bapa Yahweh. Kita lakukan pertobatan karena kita sudah memiliki Roh Kudus, Roh yang Bapa Yahweh utus di dalam nama Yesua Masiah, yang memimpin, menolong dan mengajari kita, bahkan bisa memberitahukan hal-hal yang akan datang bila hidup kita telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Haleluya. Bapa Yahweh dipermuliakan.